Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ayu Yuliayang. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam kabar berita. Kabar berita utama, kurikulum kebencanaan segera diterapkan di Kota Palu dan Kampung Korea dari kawasan kumuh menjadi destinasi wisata. Selengkapnya jelang dalam kabar berita. Berbagi ikan segar untuk asupan protein anak panti asuhan. Nelayan Sukabumi bisa akses internet di tengah laut. Teknologi audio video lighting dukung industri pariwisata. Perenang Indonesia kembali rebut 4 emas. Pemerintah tebar benih ikan dewa di Telaga Sarangan. Rumah Pucuk tawarkan keindahan Kendari di sore hari. Mengawali kabar berita, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang ada di Kota Padang berbagi ikan segar kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di panti asuhan dalam rangka Bulan Bakti Karantina dan Mutu 2019. Ikan segar merupakan sumber protein yang baik bagi pertumbuhan anak-anak. Wajah ceria terpancar dari anak panti asuhan Mutiara Budi yang berada di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saat puluhan pegawai Badan Karantina Ikan dan Pengendali Mutu Perikanan BKIPM Padang datang berkunjung, menyapa dan berbaur bersama anak-anak berkebutuhan khusus. Kepala BKIPM Padang, Rudi Barmara di Padang Pariaman, mengatakan semangat untuk berbagi yang melandasi bakti sosial kali ini selain dalam rangka Bulan Bakti Karantina dan Mutu 2019. Bantuan yang diberikan terdiri dari sembako, kebutuhan sekolah, dan sedikit uang yang langsung diterima anak-anak. Tidak hanya itu, bantuan berupa ikan tuna segar bermutu juga ikut diberikan untuk membantu memenuhi gizi anak-anak di panti asuhan. Mengingat saat ini rata-rata konsumsi ikan per kapita per tahun di Sumatera Barat masih sebanyak 38 kg. Sementara rata-rata konsumsi ikan per kapita per tahun secara nasional adalah 41 kg. Kita juga memberikan bantuan ikan sehat dan bermutu ini karena di Sumatera Barat ini untuk tingkat konsumsi ikan masih di bawah rata-rata nasional, walaupun secara 10 besar kita masuk untuk tingkat konsumsi ikan nasional ini. Pimpinan Panti Asuhan, Akhir Ali, berterima kasih atas bantuan terutama ikan segar yang merupakan sumber protein dan gizi yang cukup tinggi untuk anak-anak. Akhir menambahkan, di Panti Asuhan Mutiara Budi terdapat 38 orang anak yang datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat, di mana sebagian dari mereka anak-anak keterbelakangan mental atau tunagrahita, sehingga kehadiran negara dan membantu kehidupan mereka sangatlah diperlukan. Kita ke kabar berita selanjutnya. Nelayan yang beroperasi di wilayah tempat pelelangan ikan yang ada di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, saat ini sudah bisa menggunakan atau mengakses internet dari tengah laut. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan program Fish On. Tempat pelelangan ikan di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi pilot project program Fish On yang diluncurkan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan pada Sabtu siang 20 Juli 2019. Program ini bertujuan untuk membantu nelayan dalam menangkap ikan dan menjual hasil tangkapannya. Nelayan diberikan kemudahan mengakses internet, sehingga nelayan yang menangkap ikan di laut bisa online, sekaligus mengetahui harga ikan di pasaran saat itu. Dengan program Fish On, nelayan tidak perlu lagi menjual ikannya ke tengkulak. Luhut mengatakan telah membangun kerjasama dengan penyedia jasa internet yang saat ini tengah membangun jaringan internet dengan jangkauan 60 km dari bibir pantai. Dipilihnya Desa Ciwaru untuk proyek percontohan karena lokasi ini mempunyai sumber daya kelautan yang mumpuni serta ditunjang keberadaan geopark dunia. Kita mulai dari sini, dari Ciwaru ini, dan terus akan berkembang juga kemana-mana. Jadi kita nanti tadi adakan Bupati Pasir Penajam Utara, Ketua Asosiasi Bupati-Bupati Kepulauan. Jadi saya pikir kita ingin program ini betul-betul nanti membantu nelayan-nelayan kita supaya mereka bisa lebih baik. Rencananya program Fish On ini akan dikembangkan di daerah-daerah yang memiliki laut atau pantai untuk menunjang nelayan dalam berkomunikasi saat sedang melaut. Menurut Luhut, yang paling penting adalah nelayan bisa memonitor sendiri harga ikan. Saat melaut, nelayan tidak lagi mencari ikan, tetapi menangkap ikan sesuai bantuan yang ada dalam aplikasi Fish On yang dibutuhkan oleh nelayan. Kita ke kabar berita selanjutnya.
Perkembangan zaman dan teknologi tidak bisa dihambat. Hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak, sehingga para orang tua harus lebih waspada dan memiliki pengetahuan yang lebih untuk menjaga putra-putrinya. Oleh karenanya, dalam rangka Hari Anak Nasional, Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Jawa Barat menyelenggarakan acara edukasi untuk para orang tua bisa melindungi putra-putri mereka. Peran orang tua dalam melindungi anaknya dari bahaya internet, gawai, narkoba, dan stunting menjadi pembahasan dalam sebuah edukasi yang digelar oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Wilayah Jawa Barat. Kegiatan yang diadakan pada Minggu 21 Juli 2019 bekerja sama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Anak merupakan ujung tombak generasi penerus bangsa. Namun semakin berkembangnya teknologi, tantangan atau bahaya yang mengintai anak cukup banyak, seperti stunting atau gizi buruk, pengaruh gadget, bahaya narkoba, dan sebagainya. Salah seorang peserta, Rahmasari, mengapresiasi acara ini karena ia dapat berkonsultasi langsung dengan para ahli mengenai tumbuh kembang anak, memberikan dorongan, atau cara menyampaikan larangan kepada anak. Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Jawa Barat, Nugi Nugraha, mengatakan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengawasi tumbuh kembang anak, serta menghindari berbagai paparan negatif di lingkungan. Sangat penting sekali karena sebenarnya dasar daripada pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Dan dalam hal ini lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak tentunya adalah keluarga, ya, di mana dia tumbuh dan berkembang sehari-hari. Selain menjadi pengalaman bagi orang tua, kegiatan peringatan Hari Anak Nasional ini juga melibatkan anak-anak untuk mengikuti berbagai lomba, seperti lomba menggambar, mewarnai, dan menyusun gelas. Teknologi audio video lighting sangat berkembang secara dinamis dan sangat mendukung industri pariwisata. Hal itulah yang melatar belakangi terlaksananya Pro Audio Video Lighting yang diselenggarakan di G-Expo Kemayoran selama 3 hari dari 18 hingga 20 Juli 2019. Pameran Pro AVL Indonesia. Ya, inilah pameran audio video lighting profesional yang diselenggarakan kali pertama di Jakarta, Indonesia selama 3 hari sejak 18 hingga 20 Juli. Dengan peserta tenan dari 25 negara, pameran ini dilaksanakan oleh penyelenggara di latar belakangi oleh perkembangan teknologi audio video lighting yang dinilai sangat dinamis. Indonesia sebagai negara besar dengan usia produktif yang berjumlah banyak, dianggap penyelenggara membuka ruang industri kreatif yang tentunya sangat memerlukan teknologi terbaru. Hadirnya teknologi audio video lighting ini juga dinilai pihak penyelenggara sangat mendukung industri pariwisata. Dengan adanya teknologi lighting yang sedemikian rupa, akan menjadikan suatu lokasi tampak lebih menarik. Umur produktif kita ini banyak, jadi industri kreatif, musik maupun sinematografi ataupun produksi untuk audio, rekaman, segala macam itu ya. Itu sangat diperlukan informasi teknologi ini. Dan ini juga sangat mendukung untuk industri pariwisata. Di masa depan, tren teknologi audio lighting yang akan berkembang menurut penyelenggara ialah tampilan hologram. Pada tahun 2020, pameran Pro AVL akan kembali digelar untuk kali kedua dengan menampilkan lebih banyak tenan.